Bagaimana jika ketika seorang lelaki yang hendak menikahi seorang wanita dilarang oleh ibunya? Ibunya siapa yang larang nih? Ibunya dengan alasan miskin. Yang nanya siapa ini? Antum yang nanya, anak muda. Masya Allah. Mau menikah? Insya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Dilarang oleh ibunya wanita dengan alasan miskin. Menangislah laki-laki itu. Sedih dia. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa alasan gitu. Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais. Seorang janda. Seorang janda dilamar berbarengan oleh 3 orang. Boleh. Selama wanita itu belum menentukan salah satu pilihannya. Dilamar, dipinang oleh Abu Jaham. Dipinang juga oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dipinang juga oleh Usamah bin Zaid. Maka kata Nabi, nanti kalau dia kan ditinggal wafat oleh suaminya. Ditalak 3 oleh suaminya. Bukan tinggal wafat. Talak 3. Nanti kalau sudah selesai iddahnya, kasih tahu saya, musyawarah sama saya. Musyawarah. Ada 3 orang yang minang dia sekaligus. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau Abu Jaham, maka tongkatnya tidak pernah lepas dari pundaknya. Apa maksudnya? Turabun nisa, tukang pukul perempuan. Gitu. Ya, dia agak keras sama istri. Adapun Muawiyah, sa'lukun, miskin. Nabi SAW katakan gitu. Kalau kamu dengan Muawiyah miskin, nanti kamu kasih nafkah apa? Kecuali kalau dia sendiri mau. Miskin, sa'lukun. Muawiyah keren orangnya, ganteng, putih, jamil, tinggi, tapi gak punya duit. Punya duit. Nikahlah kau dengan Zaid. Lalu Fatimah mengatakan, Zaid, ya masa saya sama Zaid? Zaid hitam, muka kurang. Tapi ini pilihan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nikah sama Zaid. Akhirnya Fatimah nikah dengan Zaid. Karena Zaid, Masya Allah, bukan Zaid, Usamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikahlah dengan Usamah. Kata Fatimah, Usamah. Yani dia tidak naksir dengan Usamah. Kuranglah. Tapi ini pilihan Nabi yang mulia. Nabi tahu, Nabi SAW tahu apa yang ada pada Usamah bin Zaid, anak dari Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha adalah bekas anak angkat Nabi SAW, termasuk orang-orang pertama yang masuk Islam. Ini kecintaan Nabi. Anaknya pun hubbu Rasulillah. Sehingga kalau terjadi sesuatu, nggak ada sahabat yang berani ngomong langsung pada Rasulullah SAW. Siapa yang berani bicara pada Rasulullah? Usamah disuruh. Usamah. Karena Usamah ini kecintaan Rasulullah SAW. Nah, ayahnya Zaid bin Haritha putih, bule putih, keren. Ayahnya. Lahir anaknya Usamah hitam. Jadi waktu kelahiran Usamah itu sempat dibicarakan di sana sini. Jangan-jangan bukan anaknya Zaid. Susah hati Nabi, sedih Nabi. Karena Zaid adalah kecintaan Nabi. Lalu keduanya tidur bareng. Ini kakinya kelihatan gitu. Bapak sama anak tidur bareng. Lalu di kalangan bangsa Arab itu ada seorang ahli urat. Bisa tahu ini ada urat ini hubungan anak, Pak. Kalau sekarang tes DNA gitu.
Lalu dilihat oleh orang ahli ini. Oh ini sama. Ya ini anak bapak ini. Nah benar itu Usama anaknya Zaid. Oh gembira Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya kecintaan Nabi. Karena itu kata Nabi kepada Fatimah, nikah sama Usama. Akhirnya Fatimah taat. Jadilah dia pasangan yang diidolakan oleh pasangan-pasangan yang lain. Kisahnya menarik, dikeluarkan oleh Imam Muslim hadisnya. Dari situ Nabi SAW mengambil faedah, Muawiyah miskin. Maka seorang orang tua boleh saja ada orang pinang dikatakan, jangan sama dia miskin. Nggak apa-apa. Nabi SAW bilang Muawiyah sa'lukun. Kecuali anak itu mau, rela. Terima risiko apa adanya, terima. Tidur di mana aja mau. Tikar mau. Nggak apa-apa. Tapi orang tua boleh, berhak. Nggak apa-apa, tidak terlarang. Miskin. Nggak apa-apa. Itu bikin semangat kepada pemuda. Cari duit. Gitu. Mau kawin harus punya uang. Kecuali wanita itu redo. Wanita itu kaya. Kalau bisa kasih rumah belum mampu. Bagi yang mau menikah, siapkan rumah. Walaupun kontrak. Namanya ada rumah. Jangan tinggal sama mertua, aib, malu. Muka kita mau taruh di mana? Ya tetap taruh di sini. Malu itu kebiasaan, gak ada yang seperti itu. Biar gagah laki-laki itu. Kontrak. Sabar. Habis akad nikah, bawa ke rumah sendiri. Sudah siapkan. Misalnya nih, ya, itu mau nikah. Sudah pinang, sudah apa, sudah jadilah. Antum carilah. Kalau punya uang, beli rumah. Kalau belum cukup atau mau kontrak dulu, cari kontrakan. Siapkanlah perabot di situ apa. Tuh antum panggil calon istri untuk siapkan ini. Semuanya komplit, semuanya sudah ada di situ semua. Sudah begitu akad selesai, walimah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, mertua, bawa ke rumah. Bebas dan merdeka. Ketawa senang dia. Senang betul. Harus laki-laki. Kalau belum masa nggak sediakan rumah. Allah katakan, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuan kamu. Surat apa? Surat At-Talaq atau At-Tahrim? Coba mana? At-Talaq, surat At-Talaq. Surat At-Talaq. Catat, bagus ya catat itu. Betul, nikah. Kemudian tentang nafkah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Surat apa itu? Surat An-Nisa. Ayat berapa tuh? Yang hafal ayatnya ayat berapa? Nisa. Baca aja dari awal sampai akhir ketemu nanti ayat itu. Nafkah, beri mahar walaupun sekecil apapun juga. Nafkahin istri makan. Kecuali misalnya antum dapat wanita yang kaya raya. Tapi itu pun harus kita beri nafkah. Dia sudah punya tempat tinggal, sudah apa, gimana cari rumah lagi? Nggak mungkin. Wanita yang salihah, kaya, apa? Cantik lagi yang antum senangi kan? Insyaallah. Tapi ya iya, nggak apa-apa. Tapi siapkan. Jadi nggak apa-apa. Jangan kecil hati. Dikatakan ditolak nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Kecil. Dunia kan kecil kan? Kecil. Nggak apa-apa. Akhwat banyak. Sabrak-abrak. Tahu sabrak nggak? Tahu, iya, masya Allah. Jadi pemuda yang gagah, jangan cengeng.
Nggak apa-apa. Tolak sini, cari yang lain. Tolak sana, cari lagi sana. Nggak ada istilah pemuda kayak sekarang patah hati, saya nggak bisa hidup tanpamu. Omong kosong. Omong kosong. Bohong itu, syaitan. Mana ada orang cinta? Hati laki lebih luas dari hati perempuan. Lebih dalam dari hati perempuan. Lebih banyak cintanya dari perempuan. Mana dalil? Siapa yang bisa jawab? Dalilnya. Hati laki lebih dalam, lebih luas, lebih banyak cintanya, lebih banyak menerimanya. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah dari perempuan-perempuan apa yang kamu suka. Masna wa thulatha wa ruba'. Karena itu hati laki sekarang dia bisa cinta ini. Sekejap dia lihat sana dia cinta lagi. Sekejap dia lihat sana dia cinta lagi. Lebih luas. Gitu. Jadi nggak benar itu laki suami menyalahi fitrahnya. Saya mama ibu sama kamu saja. Bohong, omong kosong. Bohong. Memang dia tidak punya mata, dia punya hati. Enggak, itu bukan laki-laki. Itu sekedar untuk menyenangi istri. Tapi di luar lain lagi. Kalau dia berkumpul dengan sesama laki, itu lain lagi. Itu tabi'iyah. Tabi'iyah. Tidak ada satupun manusia sanggup mencegahnya. Tidak ada. Hatta agama, di dalam agama salah satu Kristen nggak boleh nikah lagi kalau itu perzinahan. Lihat di Eropa, di Amerika, pada nikah semuanya. Bukan pada nikah, pada apa namanya? Selingkuh, istri simpenan. Tidak ada yang bisa cegah. Dulu di negeri kita ini ada apa yang nggak boleh nikah pegawai negeri, orang beramai-ramai nikah. Kan itu tabi'iyah. Tabi'iyah. Karena itu saya anggap cengeng pemuda-pemuda itu yang dapat nih nangis, dia sudah nggak nafsu makan, nggak nafsu makan. Itu sunnahnya orang-orang kafirin. Itu. Masih gagah, gak apa-apa, kecil, cari yang lain. Itu, iya kan? Berani sekarang dia udah, insyaallah. Insyaallah taala.